Iya, jadi kalau hari Jumat ini alhamdulillah kita ada program Jumat Berkah di mana kalau biasanya kan pada bagi-bagi nasi apa. Kalau tiap hari Jumat di yayasan kita, Yayasan ini Kopskot itu saya sama teman-teman itu bikin namanya warung umat. Jadi ini warung orang bisa belanja gratis, ambil sembako, beras, sayur, lauk, tempe, sambelan, telur, pokoknya buat mereka masak bisa sampai 3 harian, 3 sampai 5 harian secara gratis gitu. Jadi sebenarnya ini kayak sedekah makanan dengan cara yang berbeda, memberikan kebahagiaan lebih kepada orang ketika mereka ngambil gratis, nggak bayar itu kan rasanya beda ya. Ketika cuma ngasih, nih dikasih terus udah sama mereka datang milih-milih-milih, ih nggak bayar gitu. Terus ada bakso gratis juga gitu. Jadi sebenarnya ini konsep sedekah makanan, tapi pengen lebih menumbuhkan senyum di setiap orang yang menerimanya sih. Mengapa Jumat berkah mungkin Mbak? Kenapa? Kenapa Jumat berkah? Karena hari Jumat kan hari rayanya orang Islam, dimana emang ini hari hari istimewa ya buat kaum muslimin gitu. Jadi kayak kita berlomba-lomba untuk memperbanyak kebaikan di hari ini gitu. Ada kriterianya nggak sih Mbak? Atau siapa aja yang bisa dapat? Sebenarnya lebih ke yatim duafa dan membutuhkan, termasuk juga ojol juga kita bagi gitu ya gitu. Cuma kalau ada orang-orang yang memang datang dan misalnya mereka nggak terdata tapi mereka memang butuh banget, biasanya kita tetap tetap kita kasih kita bantu sih gitu. Karena selalu ada spare lebih untuk orang-orang yang tiba-tiba dadakan datang gitu. Karena sebenarnya kita punya database sekitar 2000-an anak yatim dan janda duafa yang memang sudah terdata yang kita bantu setiap minggunya, kalau Ramadan setiap harinya. Gitu. Ini memang apa di warung ini aja kah atau bagaimana Mbak? Iya, di warung ini aja sih memang konsepnya nih warung umat, warung dakwah gitu. Kita juga ada kajian di sini. Jadi sebelum mereka dapat sembako, makan gitu, mereka bisa ikut kajian di sini gitu. Berarti tempat, sorry diulang Mbak Indah, berarti tempatnya cuma di sini aja ya? Di sini. Karena selain untuk berbagi, kita di sini di warung umat. Gitu. Mungkin persiapannya kayak gimana sih Mbak Indah, karena tadi juga sempat cerita kalau itu memang semuanya sehari harus habis gitu. Iya, jadi persiapannya kita emang kerjasama sama tukang sayur yang dorong gitu kan. Mereka kan juga Masya Allah ya, dorong-dorong sayur keliling gitu. Jadi kita kayak beli sama mereka, mereka taruh, terus nanti kita emang udah punya database orang-orang yang dibantu. Jadi kayak dari umat untuk umat lah gitu konsepnya. Persiapannya ini berapa piece atau bagaimana per hari? Ya per hari kalau bakso sama sembako itu sekitar 250-an pack ya gitu untuk makanan. Kalau ini sekitar 50 sampai 100 gitu. Jadi tergantung depend karena kita juga kan dari galang donasi, semakin banyak kita semakin banyak kita keluarkan gitu. Ini rutin berarti ya? Rutin insya Allah, mudah-mudahan terus doain istiqomah. Dan teman-teman pemirsa boleh ikutan banget untuk kontribusi di sini. Ini Mbak Indah juga ini belanja sendiri kah atau bagaimana tadi? Kita ada langganan, jadi kita rolling tukang sayur yang dorong itu, jadi kayak buat membantu mereka juga kan gitu. Oke. Mungkin Mbak Indah boleh diupdate gak sih gimana sih caranya kalau misalnya kita mau ikut kontribusi gitu? Oh iya, kalau mau kontribusi teman-teman bisa gampang banget, bisa datang ke sini. Banyak juga orang yang datang, saya mau kasih beras, saya mau kasih sayur, saya mau kasih buah, itu kita open banget. Atau teman-teman bisa pakai transfer ke rekening yayasan kita gitu. Cut dulu, ganti klip. Itu ya. Oke. Mbak Indah mungkin boleh diupdate kemarin kepulangannya dari Palestina gimana? Masya Allah ya, pulang dari Palestina masih menyisakan perih ya. Karena memang beberapa kali ke Masjidil Aqsa, kali ini benar-benar sedih karena makin sepi gitu. Bahkan sempat ke Masjid Batu Sakhra, udah Of the Rock, sore-sore nggak ada orang sama sekali. Dan itu kayak sedih banget gitu. Maksudnya ini kan masjidnya kaum muslimin seluruh dunia, tapi sepi. Mungkin juga karena lagi ada yang terjadi di Gaza gitu, sehingga orang-orang juga makin takut untuk datang. Padahal mah insya Allah kita bisa berjuang gitu untuk meramaikan Masjidil Aqsa, untuk ikut menjaga. Berapa hari mungkin Mbak di sana? Di sana itu sebenarnya total perjalanan itu sebenarnya 2 minggu. Cuma kan kayak mau masuk Palestina itu harus ke Mesir dulu gitu. Terus nunggu visa keluar. Alhamdulillah visanya memang masuk. Jadi masuk sekitar 4 harian di Aqsa. Terus aku lanjut umroh gitu. Gitu. Di Palestina bertemu siapa aja mungkin Mbak, update kondisi negara di sana? Iya, Masya Allah di sana memang jadwalnya ketemu sama beberapa ulama yang ada di sana, ulama yang perempuan terutama gitu ya, syekh-syekh sama murabito yang ada di Masjidil Aqsa.
untuk distribusi bantuan sebenarnya, sama untuk menanyakan bagaimana kondisi mereka gitu. Karena update berita dari mereka tuh banyak sekali yang ditangkap dan rumah mereka diacak-acak dan mereka dipukuli, bahkan mereka untuk yang perempuan itu mereka kayak di suruh lepas hijab, suruh lepas dibuka bajunya, dan lalu mereka kayak disuruh duduk di kursi listrik dan mereka disiksa lah gitu. Lalu mereka harus membayar sejumlah uang yang sangat besar untuk bisa keluar dari penjara gitu. Itu bagaimana Mbak sekarang perkembangannya? Ada upaya untuk pembebasan atau bagaimana? Iya, makanya kayak mereka selalu bertanya kapan datang gitu. Karena kayak sebenarnya apa yang terjadi di Gaza itu kan mereka dalam rangka untuk menjaga Masjidil Aqsa. Maka mereka sangat berharap sekali orang-orang kaum muslimin di dunia tuh berangkat ke Masjidil Aqsa untuk gantian kayak jaga, karena mereka tuh orang yang hidup di sekitar Masjidil Aqsa sendiri itu nggak boleh ke Masjidil Aqsa. Dia dilarang gitu sama si Israel ya kan gitu. Jadi kayak sebenarnya mereka mengharapkan sekali kita untuk datang menjaga meramaikan soft-soft di Masjidil Aqsa gitu. Tapi memang kondisinya itu karena sepi atau karena takut, menjadi sepi itu karena sepi atau karena takut, atau memang susah untuk masuk ke sana Mbak? Karena memang lagi ada ini kan, lagi ada genosida yang genosida yang terjadi di Gaza gitu. Jadi kayak mungkin banyak orang juga mau ke sana juga kayak takut gitu. Tapi sebenarnya di Masjidil Aqsa-nya sendiri tuh open banget buat kita yang mau datang ke sana untuk ibadah, untuk menjaga Masjidil Aqsa, meramaikan Masjidil Aqsa bareng-bareng gitu. Apalagi mereka di sana untuk orang Palestina sendiri tuh susah gitu. Jadi sebenarnya kita yang di luar Palestina itu punya kesempatan untuk menjaga Masjidil Aqsa, untuk membela Masjidil Aqsa dengan meramaikan ke sana. Bahkan mereka bilang begini, sebenarnya kami tuh nggak butuh uang kalian kali gitu. Kami tuh butuh kalian datang untuk ikut menjaga Masjidil Aqsa gitu, karena kami udah susah masuknya gitu. Walaupun mereka yakin ini tidak akan lama, paling lama 5 tahun kata mereka, paling lama mungkin bisa tahun ini 2024, mungkin 3 tahun lagi, nggak sampai 5 tahun insya Allah Palestina akan merdeka dan insya Allah Masjidil Aqsa menjadi milik kaum muslimin gitu. Jadi kayak kalau kalian mau berjihad, kalau kalian mau bener-bener menjaga Aqsa, ini saatnya gitu, datang beramai-ramai. Itu yang pesan yang mereka titipkan lewat saya kemarin gitu. Ayo nanti balik lagi, ajak orang lebih banyak gitu. Mungkin tadi Mbak Indah sendiri kan habis dari sana, mungkin Mbak Indah bisa memberitahu nggak sih kalau misalkan kondisi sana tuh untuk datang untuk meramaikan Aqsa juga nggak perlu takut gitu, atau bagaimana? Iya, sebenarnya kita nggak perlu takut. Kalau misalnya nanti takut kenapa gitu kan ya. Kayak kalau orang mau mati mah di mana juga bisa ya kan gitu. Maksudnya umur tuh di tangan Allah. Yang penting kita kayak pasang niat bahwa kita ingin membela Masjidil Aqsa, kita niat untuk ibadah, kita niat untuk meramaikan soft-story Masjidil Aqsa. Maka insya Allah mudahkan kok gitu. Walaupun memang masih dalam penjajahan, jadi memang harus lewat ya regulasi dari Israel ya kan gitu. Tapi ya udah gitu. Sebagian orang bilang nggak mau, itu kan berarti ngasih visanya kan visa sana gitu. Tapi kita nggak ada pilihan lain gitu, dan nggak diharamkan juga gitu. Bahkan ada beberapa fatwa yang enggak lah soalnya mau pakai visa sana gitu. Tapi ya ibaratnya kayak ini ada keluarga kamu lagi dibantai, lagi dibunuhin di sebuah pulau, dan kita nggak bisa ke sana kecuali kita sewa perahu yang itu punyanya musuh yang ngebantai. Kamu akan ngebiarin keluarga kamu mati dan hanya karena kamu gengsi nggak mau pakai perahunya musuh, atau kamu ya udah sewa, bantuin keluarga, dan kita bisa menghancurkan musuh bersama-sama gitu, merebut kembali pulau yang terbantai bersama keluarga kita. Pilihannya kan seperti itu gitu menurut saya. Jadi kayak berangkatlah gitu. Masjidil Aqsa tuh kayak kalau ingin berjuang, ini saatnya ramaikan Masjidil Aqsa. Bahkan yang di Gaza itu rela kehilangan rumah, nyawa gitu kan, harta, semuanya mereka rela kehilangan untuk menjaga Masjidil Aqsa. Kita tuh enak banget kayak lagi plesiran, traveling ke Palestina sambil jaga Masjidil Aqsa. Hal yang mudah gitu menurut saya gitu, daripada misalnya kayak teman-teman misalnya sholat di Turki sama teman-teman sholat di Palestina, tetap beda kan, 500 kali lipat gitu. Sholat di Korea, di Amerika, di mana, di masjid, di Jepang misalnya mana, tetap beda pahalanya ketika teman-teman sholat di Masjidil Aqsa gitu. Dan itu yang harusnya saya pengen banget teman-teman menumbuhkan kesadaran untuk ayo deh ke Aqsa. Mumpung ini salah satu cara kita untuk bisa membela dan menjaga Palestina. PR yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW, yaitu membebaskan Palestina. Kita jaga sama-sama, datang karena kita yang bisa. Orang Palestina aja susah gitu. Bahkan mereka kayak ayo dong, ajak orang lebih banyak untuk meramaikan Masjidil Aqsa gitu.
selain sepi Mbak, mungkin boleh diupdate sama kondisi Masjid Al-Aqsa seperti apa, karena kemarin juga Mbak Indah di videonya juga bilang tadinya ini sempat pecah atau sebelumnya sebenarnya sebelumnya itu ada juga nggak sih Mbak penyerangan atau Sebenarnya ya, karena setiap tahun, apalagi kalau Ramadan ya, akhir Ramadan tuh biasanya mereka kayak jadwal rutin gitu. Cuma biasanya kalau untuk turis, mereka kayak kasih tahu dulu gitu. Nanti akan ada ini dikasih tahu ada penyerangan nggak? Jadi kayak orang Palestinanya udah jagain kita duluan gitu. Dan kayak dari tentara juga nggak berani untuk ganggu turis insya Allah gitu. Dan emang yang saya rasain sih sekarang tuh jauh-jauh lebih ketat gitu. Kayak saya biasanya kalau masuk ya udah masuk aja gitu, nggak pakai dicek lagi paspornya apa, diperiksa ini itu gitu. Kemarin tuh lebih dicek paspornya, disuruh nunggu ini aja kayak lebih ketat. Bahkan kita masuk ke Masjidil Aqsa, saya biasanya tuh pede aja Pak, boleh gitu pakai baju-baju yang melambangkan Palestina, terus pakai bawa-bawa pernik-pernik yang melambangkan Free Palestine atau bendera Palestina atau apalah gitu yang berbau Palestina. Sekarang tuh nggak boleh. Kalau misalnya itu dilarang, nggak boleh masuk. Jadi kita nggak boleh bawa tulisan sama sekali yang ada tulisan Palestina atau melambangkan kita pro Palestina, itu nggak boleh gitu. Tapi ya pinter-pinter kita aja kan gitu. Bahkan kadang-kadang mereka mancing gitu, free biar kita ngomong Palestine. Begitu kita ngomong Palestine kita ditangkap. Jadi kayak nggak boleh gitu. Segitunya mereka takut kita mengakui Palestina gitu. Tapi kan kita seperti bersiasat ya sama mereka. Oke, yang penting itu sampai gate kita nggak ngeliatin itu. Ketika masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa ya kita jelas kita menyuarakan tentang kemerdekaan Palestina gitu. Jadi kayak pintar-pintar kita bersiasat sama si tentara popok itu sih. mengenai kaca-kaca yang pecah yang Mbak Indah cerita di video itu? Iya, kaca-kaca dulu tuh itu kaca mereka tuh kan penyerangan tuh kan pakai pistol ya, pakai senapan, pakai apa gitu, dan mereka nyerang-nyerang di kaca-kaca, sedangkan kayak pemuda Palestina itu cuma pakai batu gitu, dan mereka tuh nyerang-nyerang kaca-kaca bagian itu tuh kayak beberapa tahun saya kesana tuh kayak pasti ada bagian-bagian yang pecah gitu, dan terakhir saya kesana Masya Allah di tembok diukir bagus banget, jadi kayak nggak akan ada lagi pecahan-pecahan kaca yang kita lihat gitu, itu akan lebih bagus gitu. Bahkan kadang-kadang kita suka bantu kursi, kenapa wakaf kursi untuk Masjidil Aqsa gitu, sebenarnya kadang-kadang itu bukan untuk duduk, untuk nyerang karena mereka nggak punya senjata ya kan. Di Palestina tuh pemuda Palestina yang di Aqsa khususnya di Al-Quds, mereka nggak punya senjata, mereka pakainya batu atau kursi. Bahkan kursi itu banyak kalau lagi penyerangan, terutama kayak Ramadan akhir gitu, mereka pakai lempar-lemparan kursi, mereka nggak punya senjata ya kan gitu. Tapi ya Masya Allah, Allah selalu jaga, dan Alhamdulillah sebenarnya kan mereka tuh takut ya, tentara Israel tuh sebenarnya takut gitu. Bahkan sama anak kecil digituin aja kadang tuh mereka takut gitu, makanya beraninya nembak, beraninya nakut-nakutin gitu, sama beraninya perempuan gitu. Dan di sana itu jarang anak muda, kebanyakan tuh orang-orang tua. Termasuk kalau kita ke sana, sekarang tuh kayak usia di bawah 35 tuh rentan banget untuk tertolak visanya. Gitu. Saking mereka tuh takut banget kalau kita datang dan meramaikan Masjid Al-Aqsa. Gitu. Oke Mbak, terus juga Mbak Indah juga di video juga menunjukkan kalau ada suatu tempat di Masjid Al-Aqsa yang ini buat sedekah atau apa gitu. Oh iya, jadi Masya Allah di sana sekarang tuh lebih banyak kayak kotak-kotak infak. Dulu nggak sebanyak itu ya gitu. Kemarin tuh saya lihat sudah banyak kotak-kotak infak yang memang digunakan untuk Masjidil Aqsa, baik itu di Masjid Qibli maupun di Masjid Batu Sakhra, di Dome of the Rock gitu, karena itu dua masjid yang memang digunakan sholat untuk para jamaah yang datang ke Masjidil Aqsa, karena di sana kan ada 8 masjid, yang lainnya banyak yang tutup gitu. Banyak kotak-kotak infak gitu. Jadi saya ikut seneng juga. Jadi kayak kesana bisa ngasih tanpa kita harus takut diliatin sama tentara. Biasanya kan kayak kalau mau ngasih ke apa harus diam-diam gitu apa. Tapi ini kan bisa masukin aja ke kotak infaknya gitu. Kemarin juga Mbak Indah bilang juga sekalian mendistribusikan bantuan itu Iya. sih Mbak mungkin yang dibawa? Uang sih ya gitu, karena mereka kan benar-benar butuh untuk hidup, terutama untuk kalau kita membantu para ulama di sana, karena mereka kan harus membayar denda besar banget untuk bisa keluar penjara, dan mereka harus kalaupun udah keluar mereka tetap per bulannya itu mereka dikenakan denda gitu setiap bulannya agar bisa tetap stay di situ. Jadi kan kayak kasihan kan, kayak pokoknya kasihan ya, kayak ini sebenarnya kayak kewajiban kita untuk membantu mereka, karena mereka ada yang ada di garda depan penjaga Masjidil Aqsa gitu, yang mewakili kita umat sedunia untuk jaga Masjidil Aqsa gitu. Sedangkan kalau kita nggak ke sana, kita nggak meramaikan perekonomian di sana, ya mereka dari misalnya lewat jalan yang mana gitu, walaupun rezeki udah dijamin dari Allah ya gitu. Tapi ini salah satu yang bisa kita lakukan gitu. Karena bagaimanapun kita harus berterima kasih sama mereka yang ada di sana mewakili umat muslim di seluruh dunia dalam menjaga Masjidil Aqsa gitu. Ada update nggak sih Mbak dari para murabi di sana juga bagaimana kondisi
konfliknya Palestina seperti apa di Gaza dan lain-lain. Iya, masya Allahnya mereka itu ya, sesulit apapun mereka itu, mereka tetap tenang gitu ya, tetap tenang. Mereka bilang ada sebuah keluarga ya, mereka ulama, salah satu ulama besar di Masjid Al-Aqsa, Syekh Najih Bakirat, itu ditangkap sama anaknya, rumah mereka dihancurkan gitu ya, diobrak-abrik gitu, istrinya juga pastinya tuh nangis banget gitu. Cuma mereka tetap ngomongnya tuh tenang gitu, tapi kamu tidak usah khawatir, kata mereka, ini tidak akan lama. Memang setelah 7 Oktober memang keadaannya semakin sulit kan mereka, tapi kemenangan semakin dekat. Jadi kayak mereka tuh benar-benar yakin bahwa innamal usri yusra fa innamal usri usra gitu, bersama kesulitan dan kemudahan. Mereka begitu yakin kayak ini sebentar lagi kalian akan bebas masuk Masjidil Aqsa, kayak biar misalnya kayak kami rela berkorban dengan ini semua, para ulama-ulama di sana, termasuk kayak ada Syekh Hanadi Halawani, salah satu pejuang Masjidil Aqsa juga yang baru keluar dari penjara dan kondisinya juga sangat sulit gitu. Juga ada beberapa murabi dan murabitoh yang cerita kayak memang sekarang kondisinya jauh lebih sulit, cuma kami senang. Kenapa? Karena kemenangan semakin dekat. Apa yang dijanjikan Allah semakin dekat. Insya Allah Palestina sebentar lagi merdeka dan Masjidil Aqsa sepenuhnya menjadi kaum muslimin. Ada rencana lagi untuk kembali Mbak? Ada. Insya Allah tanggal 23 ini Januari sama 22 Maret. Jadi rencananya mau Ramadan di 3 masjid. Jadi Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi gitu. Yang bikin kembali lagi mungkin apa sih beda? Karena orang yang berjuang sekarang sama orang yang berjuang nanti pada saat merdeka saya rasa beda. Bahkan Syekh di sana juga bilang akan beda ketika kita di sana berjuang, ketika pada saat orang Palestina juga berjuang untuk menjaga, ketika nanti sudah merdeka dan sudah damai semuanya datang, itu akan pahalanya akan beda. Dan ini saya pikir ini adalah jalan jihad saya untuk meramaikan Masjidil Aqsa, mengajak orang-orang untuk yuk kita ramein Aqsa. Sekarang di saatnya. Dan kedatangan kita itu benar-benar disambut luar biasa, mereka seneng banget kayak alhamdulillah kamu peduli ya gitu sih ya, makanya kayak pengen balik lagi. Dan aku cinta banget sama Palestina, aku cinta banget sama Masjidil Aqsa, kayak rasanya kayak pulang gitu kalau ke sana tuh. Apalagi alhamdulillah udah kenal banyak banget teman-teman di sana yang kalau datang tuh kayak hari ini makan di sini, besok makan di sini. Jadi kayak mereka tuh menjamu dan sekedar menanyakan apa tuh mereka kayak seneng banget, kayak ternyata di luar sana masih ada yang peduli ya sama kita. Mereka mau datang, nggak sekedar dari jauh ngasih bantuan gitu, tapi juga hadir untuk menjaga Masjidil Aqsa gitu. Mungkin Mbak Indah boleh ajakannya untuk teman-teman yang sering liburan, apalagi teman-teman artis juga yang banyak sering liburan menghabiskan waktu kemana-mana, mungkin boleh diedukasikan kenapa kita harus ke Palestina dan itu juga menjadi salah satu sedekah kita mungkin ke Palestina dan mendukung saudara kita. Iya, ke sini berarti ya. Boleh. Ya, jadi teman-teman semuanya jangan ragu untuk datang ke Palestina, karena memang Palestina di sana ada Masjidil Aqsa, masjid yang pernah menjadi kiblat bagi kaum muslimin sebelum ke Masjidil Haram, dan ini adalah PR yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Masjidil Aqsa belum sepenuhnya menjadi kaum muslimin, masih terjajah. Maka kayak teman-teman semua jangan ragu, sholat di sana itu 500 kali lipat di tempat biasa, tempat yang terberkahi. Semua Nabi dan Rasul pernah sholat di sana. Kita akan berada di tempat di mana kita biasanya cuma baca di Quran dan hadis, tapi kita melihat jejak-jejak sejarah para nabi, para rasul ada di bumi Palestina, tempat riba, tempat nanti mahsyar gitu. Jadi kayak teman-teman perjuangkanlah ke sana gitu. Pahalanya beda, nggak kalah indah dengan negeri manapun. Alhamdulillah Allah izinkan saya sudah keliling dunia dan Palestina tetap menjadi kayak masya Allah, selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Palestina menjadi negara di mana ada Masjidil Aqsa dan begitu indah gitu. Jadi teman-teman semuanya jangan ragu untuk datang ke Palestina. Kita ramaikan soft-soft di Masjidil Aqsa, insya Allah akan menjadi keberkahan dan insya Allah sih bisa jamin teman-teman akan jatuh cinta luar biasa. Dan kenapa ini menjadi bumi yang terberkahi di mana Allah mengirimkan malaikat untuk membentangkan sayapnya di bumi Syam, salah satunya itu ya di Palestina. Teman-teman akan berasa kayak benar-benar berkah, merasa dekat banget sama Allah, dekat banget sama para nabi, dan menggetarkan keimanan dan bikin teman-teman kayak ya Allah alhamdulillah kita jadi muslim karena Allah kasih tempat yang luar biasa. Dan jadi apa ya, teman-teman bisa kayak ibadah, jalan-jalan plus menguatkan keimanan gitu. Jadi kayak jalan-jalan berpahala gitu. Kalau biasanya misalnya kayak umroh, haji, masya Allah gitu. Kalau teman-teman udah umroh dan haji atau udah umroh misalnya, berangkatlah ke Palestina, kita lengkapi kata Rasulullah SAW, jangan berpergian safar yang jauh kecuali ke 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jadi yuk kita ke Masjidil Aqsa, ke Palestina, kita jaga sama-sama, ramaikan soft-soft Masjidil Aqsa saat ini. Jangan lupa doakan Palestina, semoga Allah menguatkan para mujahidin, para saudara kita yang ada di Palestina untuk berjuang. Allah kuatkan kesabarannya sampai kemenangan itu sesuai janji Allah datang. Mudah-mudahan kita selalu bersama mereka yang berjuang untuk membela Masjidil Aqsa.
Oke. Panjang ya. Bener, tadi saya mau nanya doanya, udah doa dulu. Bagus. Kita closing ntar nih. Iya. Semoga sedekah ini gitu Ya, ya, oke. Nggak begitu lah gitu. Oke. Ya pemirsa, terima kasih hari ini udah ikut saya di Warung Umat bersama Project R&D Kopskot Foundation. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman untuk tidak berhenti melakukan berlomba-lomba dalam kebaikan, termasuk dalam sedekahnya setiap hari Jumat. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa mampir ke sini dan jangan lupa bela Palestina. Thank you Mbak. Gini, Jadi tadi gimana tetangganya suka ngelemparin batu gitu, gimana tanggapannya Iya. tentang itu ya? Sebenarnya itu suatu hal yang sangat merugikan karena dalam Islam sendiri kan kita dilarang untuk berbuat buruk kepada tetangga kita gitu. Sampai-sampai pernah sahabat tuh bertanya, saking kita sudah berbuat baik sama tetangga, sampai-sampai dia nyangka bahwa tetangga dapat warisan gitu. Makanya Rasulullah SAW itu ngajarin doa berlindung dari tetangga yang buruk gitu. Mungkin ini bisa kita lakukan agar kita terhindar dari tetangga yang mungkin ya seperti itu ya, kayak melempar batu apa gitu, dan mungkin kita bisa lebih introspeksi diri lagi sama tetangga, apa kita sudah baik atau belum, apa yang salah gitu. Makanya kalau kita kan kayak disunahkan untuk kalau masak aja, kalau tetangga cium wanginya kita suruh kirim gitu. Jadi kayak bisa introspeksi sebagai diri sama tetangga yang baik dan berlindung dari tetangga yang buruk gitu. menurut Mbak Indah ada solusi nggak sih buat Mbak yang viral tersebut? Iya, berdamailah sama tetangganya gitu. Ngobrol aja, maksudnya kayak diselesaikan baik-baik gitu. Karena bagaimanapun juga itu kan suatu hal yang nggak baik, akan merugikan kita nanti di akhirat gitu. Olah-olah kita nggak tahu masalahnya apa, tapi pasti insya Allah ada jalan keluar. Itu kan mungkin bisa diselesaikan dengan baik gitu. Karena jangan sampai ini akan memberatkan di akhirat gitu. Kita nggak tahu mana yang salah, mana yang benar, kenapa dia sampai lempar batu, mungkin dia hasad atau mungkin ada hal yang salah dari si perempuan, kita kan nggak tahu juga gitu. Jadi kayak bisa berdamailah gitu. Karena jangan